Seperti judulnya, gue terasing selama beberapa bulan oleh Kundalini. Sejujurnya, Kundalini sangat asing di kehidupan gue ya. Jadi sebelumnya gue nggak tahu Kundalini sama sekali. Nah, kenapa gue bisa terpapar Kundalini? Dan apa Kundalini ini? Nah, gue coba sisir satu persatu informasi yang awalnya gue nggak tahu istilah Kundalini, kemudian gue urai gejalanya, dan akhirnya muncullah kata Kundalini ini, istilah Kundalini ini. Jadi sekedar info yang gue ingat tentang Kundalini itu apa, menurut yang gue baca, yang gue tonton videonya, Kundalini adalah sebuah sensasi aneh yang terjadi pada tubuh manusia ya. Jadi itu nggak logis, seperti ada sesuatu yang masuk, ada sesuatu yang hangat masuk melalui tulang belakang atau melalui tulang ekor kita, tapi itu nggak logis, terdengar nggak logis. Tapi gue coba cari informasi lagi gitu kan, dan banyak kesamaan gejala Kundalini ini yang dijelaskan dengan apa yang gue rasakan beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika Kundalini menyerang tubuh maka akan ada perubahan besar dalam hidup kita. Nah, apa tanda-tanda Kundalini? Jadi tanda-tandanya adalah, yang gue ingat itu, kita akan merasa lemas, males-malesan, cuma mau berbaring aja, rebahan aja, udah nggak berminat dengan aktivitas keseharian seperti biasanya, udah nggak terlalu berminat dengan hobi. Tapi ketika ada kewajiban pekerjaan, maka tubuh seperti keadaan biasanya gitu. Jadi ada energi lain ketika ada kerjaan kita. Jadi kayak energi ini kayak terbagi dua. Jadi, dan inilah anehnya gitu. Nah, berikutnya kita akan cenderung ingin menyendiri. Jadi menarik diri dari kehidupan sosial, termasuk teman-teman kita dan keluarga bahkan. Jadi seakan-akan udah nggak selaras nih, udah nggak sefrekuensi lagi dengan teman-teman atau keluarga kita ini. Jadi kita merasa kayak nggak terlalu menarik lagi untuk ikut campur dunia luar. Jadi dunia di luar pemikiran kita, males kita buat sekedar basa-basi, itu udah nggak asik lagi. Berikutnya kita kayak bisa mendengar, kita berdialog dengan diri sendiri, nggak logis lagi, tapi itu terjadi pada mereka yang pernah mengalami Kundalini, termasuk gua. Jadi berikutnya itu muka terasa hangat, bahu punggung terasa berat, dahi tengah terasa pusing. Dan gue sempat berobat ke klinik sama dokter, dikasih obat, dan obat itu masih tersisa sampai sekarang karena nggak berefek apa-apa ke gue. Jadi kata dokternya banyak pikiran, ya nggak juga, bilang stres juga enggak, tapi pusing, dan itu persis di sini ya, di tengah dahi sini sakit, pusingnya sakit. Jadi setelah gue pelajari, Kundalini adalah sebuah proses terbukanya pintu gerbang potensi diri ya. Jadi bakat yang lama terjebak dalam tubuh. Nah, itu akan ada perubahan besar yang akan terjadi di hidup lo, di hidup gue. Ini gue ambil sisi positifnya, akan ada perubahan besar di hidup gue. Wow. Jadi transformasi jiwa, transformasi spiritual, dan tubuh butuh beradaptasi dengan keadaan ini. Jadi kita seperti dituntun ke pintu potensi diri kita. Kita berdialog serius dengan diri kita sendiri. Jadi itu yang gue alami. Dan kita senang menyendiri, gue senang menyendiri, menganalisa dan memprediksi apa yang akan kita perbuat ke depannya untuk kehidupan lebih baik di masa depan. Itu dialog yang berbisik di kepala gue. Jadi ambil sisi positifnya. Ini awal yang merubah segala sudut pandang gue. Energi ini yang menuntun gue untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi yang tadinya
gue hanya seorang fotografer freelance yang nggak pede di depan kamera, apalagi ngomong kayak gini. Nggak nyangka tiba-tiba bisa kayak sekarang gitu kan, pede depan kamera, ngeliat diri sendiri depan kamera pede. Mungkin ini Kundalini atau cuma kebetulan aja sama gejalanya, nggak tahu. Jadi kalian juga pernah nggak sih ngalamin hal yang sama? Jadi ceritain di kolom komentar ya. Jadi, itulah kenapa di video sebelumnya gue ngebahas tentang menyendiri adalah meditasi sederhana. Karena itu menceritakan tentang apa yang gue alami, yang gue pikir itu ada kesamaan dengan yang namanya Kundalini ini. Jadi gue juga nggak bisa memastikan, tapi semua yang gue alami itu memang aneh dan gak logis. Dan itu menurut gue membuat gue merubah haluan hidup. Bercabang, bukan merubah ya, bercabang aja. Setidaknya ada sesuatu yang gue lakukan untuk melampiaskan energi positif ini. Dan gue dituntun untuk menulis, bercerita, dan berbagi oleh aura ini gitu, oleh energi ini. Entahlah, mungkin kedepannya gue akan membuat puisi atau menjabarkan perubahan hidup lewat narasi, atau mungkin ide mentok dan cuma bikin video basa-basi. Jadi menurut gue jadi mulai gali potensi diri sih, bertindak tanpa beban, melangkah dengan percaya diri, jadi raih prestasi tanpa berisik, diam seperti malam. Semoga video gue ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel gue ini ya, biar gue makin semangat lagi. Jadi terima kasih semua, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah sejauh ini menonton video gue. Jadi di akhir ini, di beberapa hari ini gue mulai berkurang bikin video karena kemarin ada kerjaan job wedding, mulai alhamdulillah lumayan rame, dan mulai ada editan foto. Jadi gue sempetin untuk bikin video sekarang setelah editan udah selesai satu. Jadi besok nanti nyicil ngedit lagi, malamnya nanti gue bikin video lagi seperti sekarang. Jadi sampai ketemu lagi. Makasih sekali lagi sudah sejauh ini menonton video gue, dan dukung gue terus ya biar gue makin semangat. Oke, gue Heru, sampai ketemu lagi, bye.